Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dria Wiryawan, SEMM, kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan materi yaitu implementasi strategi manajerial di UOB, mengelola keberagaman, etika, inovasi, dan perencanaan kerja. Ini adalah beberapa anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Faris Fatur Rahman dengan NPM 2411031109 sebagai moderator. Selanjutnya, Vina, dipersilahkan. Kenalkan, nama saya Vina Ramadhani dengan NPM akhir 077. Selanjutnya, Sukma. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Sukma Putri dengan ujung NPM 110. Selanjutnya, Fajar. Perkenalkan, nama saya Fajar Rivaldi dengan NPM akhir 100. Dan yang terakhir, Diana. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Amana dengan NPM 129. Baik, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil dari United Overseas Bank atau yang disingkat sebagai UOB. Jadi UOB ini salah satu bank di Singapura yang didirikan pada tanggal 6 Agustus 1935 oleh Datuk Wee Kian Chiang. Saat ini UOB adalah bank terbesar ketiga yang berbasis di Singapura. UOB sebagai salah satu bank terbaik di dunia dengan jaringan global yang terdiri dari 500 kantor cabang dan kantor di 19 negara di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara. Next. Untuk UOB Indonesia didirikan pada tanggal 31 Agustus 1956 dengan nama PT Bank Buana Indonesia. Lalu pada bulan Mei 2011, bank berubah menjadi PT Bank UOB Indonesia. Jaringan layanan UOB Indonesia terdiri dari 115 kantor cabang dan 131 ATM yang tersebar di 41 kota di 16 provinsi di Indonesia. Layanan perbankan UOB Indonesia dapat diakses melalui jaringan ATM regional, jaringan ATM prima, dan bersama serta jaringan Visa. UOB Indonesia dikenal dengan fokus bisnis pada usaha kecil dan menengah dengan basis pelanggan retail yang kuat. Bank telah mengembangkan bisnis perbankan konsumer maupun korporasi yang menawarkan produk dan layanan treasury dan cash management. Dengan jaringan layanan yang luas, sistem teknologi informasi, struktur modal yang baik dan staff yang berkualitas, UOB Indonesia berkomitmen menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Fokus UOB Indonesia telah pada transformasi UOB Indonesia menjadi bank terkemuka melalui pertumbuhan dan stabilitas yang disiplin. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh saya. Jadi saya akan membahas tentang kebijakan dan komitmen UOB dalam mengelola keberagaman. Jadi keberagaman bukan hanya sekedar tren, melainkan kebutuhan di dunia kerja saat ini. UOB berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif di mana setiap karyawan merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana UOB mengelola keberagaman, tantangan yang dihadapi, serta manfaat apa yang kita dapatkan. Yang pertama, ada peluang yang setara. Setelah satu pilar utama dalam mengelola keberagaman adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, UOB memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara adil dan berbasis meritokrasi, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, usia, ras, ataupun latar belakang. Jadi, UOB itu tidak mendahulukan atau gender wanita atau pria terlebih dahulu, atau usia yang lebih muda atau tua dahulu. Jadi, mereka memiliki kesetaraan yang sama. Lalu yang kedua, kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Di UOB menghormati hak karyawan untuk berserikat dan berunding secara kolektif. UOB percaya bahwa keterbukaan dalam komunikasi antar karyawan dan manajemen adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dan dengan adanya dialog yang terbuka, aspirasi karyawan UOB bisa tersampaikan dengan baik sehingga kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka bersama. Lalu, ada pelatihan dan pengembangan. Jadi UOB menyadari bahwa perkembangan karyawan adalah investasi jangka panjang mereka. Oleh karena itu, UOB menyediakan berbagai pelatihan dan program pengembangan
mulai dari pelatihan teknis, keterampilan komunikasi, hingga keterampilan kepemimpinan. UOB juga menyediakan pembelajaran berbasis digital agar karyawannya bisa belajar dengan fleksibilitas waktu. Dan yang terakhir ada survei keterlibatan karyawan. Jadi, untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang mereka jalankan benar-benar bermanfaat, survei ini bersifat anonim sehingga karyawannya bisa menyampaikan pendapat mereka dengan jujur dan lebih tenang gitu. Hasil survei ini bagi mereka akan terus ditingkatkan kebijakannya dan menciptakan lingkungan kerja mereka yang lebih nyaman bagi semua karyawannya. Next. Manfaat mengelola keberagaman. Jadi manfaat UOB mengelola keberagaman ini di antara lainnya ada inovasi dan kreativitas. Jadi dengan berbagai perspektif yang berbeda, kita bisa menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Lalu, daya saing global. Lingkungan kerja inklusif, UOB menarik talenta terbaik dan mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing global melalui keberagaman perspektif. Lalu yang ketiga ada kepuasan karyawan. Lingkungan kerja inklusif UOB meningkatkan kepuasan, motivasi, dan loyalitas karyawan, mendorong kolaborasi serta produktivitas untuk kinerja yang lebih baik. Dan yang terakhir, meningkatkan retensi karyawan. Ketika karyawan merasa dihargai dan didukung, mereka lebih cenderung bertahan dalam perusahaan mereka dan mengurangi tingkat turnover dan biaya rekrutmen. Jadi mereka lebih setia terhadap perusahaan mereka. Walaupun UOB ini banyak manfaatnya, tidak menutup kemungkinan bahwa UOB memiliki banyak tantangan dalam perusahaannya. Mungkin cukup sekian materi yang akan saya bawakan, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vina telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya, next. Baik, materi ini akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai tanggung jawab sosial dan etika pada perusahaan UOB atau United Overseas Bank. Nah, UOB ini telah menerapkan berbagai inisiatif yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan etika perusahaan, di mana ada beberapa hal yang sudah diterapkan oleh perusahaan UOB ini. Yang pertama adalah komitmen terhadap pendidikan anak-anak di ASEAN, di mana UOB ini berkomitmen mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu di Asia Tenggara dengan meluncurkan program senilai 30 juta dolar, di mana program ini dilaksanakan dalam rangka peringatan 90 tahun UOB. Dengan tujuan memberikan dampak positif bagi lebih dari 120.000 siswa dengan membekali mereka keterampilan untuk masa depan. Kemudian, sebagai bagian dari inisiatif ini, UOB itu bermitra dengan platform EdTech untuk menyediakan akses materi belajar bagi 90.000 anak di 60 kota, terutama di Indonesia dan Vietnam, selama 3 tahun. Selain itu, melalui program UOB My Digital Space, sekitar 20.000 anak dari keluarga kurang mampu itu akan mendapatkan perangkat dan keterampilan digital guna mendukung pembelajaran mereka. Kemudian di Singapura sendiri, 11.000 siswa dari keluarga berpenghasilan rendah akan menerima bantuan keuangan selama 90 hari melalui The Strange Time Schools Pocket Money Fund yang dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah. UOB ini juga memberikan beasiswa penuh bagi 90 siswa dari berbagai negara di Asia Tenggara untuk melanjutkan studi di Singapura, mencakup biaya kuliah dan biaya hidup. Kemudian yang kedua yaitu kepatuhan terhadap regulasi dan etika bisnis, di mana UOB Indonesia itu menekankan pentingnya kebutuhan terhadap regulasi sebagai faktor utama dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan. Di mana yang pertama yaitu ada kebijakan dan komitmen, di mana sebagai pengelola aset nasabah, UOB Indonesia ini berkomitmen menjalankan bisnis dengan integritas dan standar etika yang tinggi. Kepatuhan terhadap regulasi perbankan menjadi prioritas utama, termasuk aturan yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia, serta berbagai instansi pemerintah lainnya. Kemudian yaitu unit perlindungan nasabah, di mana untuk melindungi kepentingan nasabah, UOB Indonesia itu membentuk Customer Protection Unit sesuai dengan peraturan OJK nomor 6, di mana unit ini memiliki beberapa tugas utama seperti mensosialisasikan prinsip perlindungan nasabah kepada karyawan, mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan perlindungan nasabah, serta melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada manajemen.
Kemudian ada larangan insider trading, di mana UOB Indonesia menerapkan kebijakan ketat terhadap trading, di mana setiap karyawan itu dilarang menggunakan informasi internal untuk keuntungan pribadi dalam perdagangan surat berharga. Kemudian kepatuhan terhadap pajak internasional, di mana UOB Indonesia menerapkan standar perpajakan global termasuk Foreign Account Tax Compliance Act atau FATCA. Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan dengan pemangku kepentingan, di mana UOB secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan dan aktivitas perusahaan selaras dengan kebutuhan dan harapan mereka, di mana pemangku kepentingan tersebut meliputi nasabah, karyawan, komunitas, dan lain sebagainya. Di mana dalam nasabah itu UOB berinteraksi dengan nasabah melalui berbagai saluran seperti interaksi di cabang, pertemuan tatap muka, layanan pusat kontak, maupun survei kepuasan pasca transaksi. Kemudian dalam karyawan, misalnya karyawan dilibatkan melalui program pelatihan, inisiatif kesejahteraan, dan sesi dialog terbuka. Kemudian untuk komunitas, di mana dalam mendukung komunitas, UOB ini menjalankan program sosial dan bermitra dengan organisasi lokal. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat atau yang terakhir yaitu inisiatif lingkungan dan konservasi, di mana UOB Indonesia ini berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati laut dengan melibatkan karyawan dan anak-anak kurang beruntung di Bali, di mana dalam program edukasi konservasi penyu laut, di mana dalam kegiatan ini mencakup sesi pembelajaran dan pelepasan bayi penyu kembali ke laut sebagai bentuk perlindungan terhadap spesies yang terancam punah serta upaya menjaga kebersihan laut dari polusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Next. Baik, yang selanjutnya akan saya sampaikan yaitu perubahan dan inovasi dalam organisasi UOB di Indonesia. Yang pertama itu ada perubahan dan inovasi UOB di Indonesia, yaitu ada faktor pendorong perubahan, yang dimana itu ada regulasi, teknologi, dan persaingan. Teknologi sendiri yaitu ada teknologi digital, tren digitalisasi di perbankan mengharuskan UOB ini berinovasi seperti pengembangan UOB TMRW, layanan perbankan digitalisasi berbasis AI. Lalu yang persaingan, itu ada persaingan dengan bank digital, di mana munculnya bank digital seperti Jago, Bank Newcomers, dan lainnya mendorong UOB untuk lebih inovatif agar tetap kompetitif. Lalu ada model perubahan menurut Lewin's Change, yang di mana ada model perubahan itu quarter 8 step model. Lalu yang kedua ada faktor pendorong perubahan di UOB Indonesia. Ada regulasi OJK dan BI, yaitu kepatuhan terhadap kebijakan. Lalu ada teknologi digital, UOB TMRW dan layanan AI, dan persaingan kompetisi dengan bank digital. Lalu yang selanjutnya ada model perubahan organisasi di UOB, yaitu menurut Lewin's Change Model ada unfreezing, changing, dan refreezing. Yang pertama yaitu unfreezing, yang dimana UOB ini mulai mengedukasi karyawan dan nasabah tentang manfaat digital banking. Lalu yang kedua yaitu tentang changing atau perubahan, di mana UOB ini mengimplementasikan teknologi seperti aplikasi mobile banking UOB TMRW, dan yang terakhir yaitu refreezing, yang dimana kebijakan baru menjadi standar operasional dan disosialisasikan secara luas. Yang selanjutnya yaitu ada quarter 8 step model, ada urgensi, koalisi, visi, dan implementasi. Yang pertama yaitu membangun urgensi. Jadi UOB ini menjelaskan pentingnya inovasi digital kepada para karyawannya, lalu membentuk koalisi yang kuat di mana UOB ini menggabungkan tim teknologi dan operasional untuk mengimplementasikan sistem baru. Lalu ada visi, yang dimana UOB ini mengembangkan visi dan strategi perubahan, menjadikan UOB ini sebagai bank berbasis digital yang lebih efisien. Lalu yang selanjutnya itu ada manajemen stres dan konflik di UOB. Jadi sumber stres di perusahaan UOB ini munculnya sumber stres itu dari teknologi baru, harga tinggi, serta budaya digital. Nah, strateginya agar karyawan ini tidak semakin stres yaitu dengan pelatihan karyawan, work-life balance, serta konsultasi psikologi. Lalu ada inovasi dan kreativitas di UOB.
Jadi, dokumen menyoroti pentingnya inovasi dalam organisasi agar tetap kompetitif. Nah, UOB ini telah melakukan berbagai inovasi di sektor perbankan, seperti UOB TMRW yang di mana digital banking berbasis AI untuk meningkatkan pengalaman nasabah. Lalu ada kolaborasi dengan vintage. UOB bermitra dengan berbagai perusahaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan. Dan yang terakhir ada big data dan AI, yaitu UOB menganalisis data yang digunakan untuk memahami perilaku pelanggan dan menawarkan layanan yang lebih personal. Lalu yang terakhir ini ada budaya organisasi dan adaptasi di UOB. Yaitu ada kolaborasi antar divisi, customer centric approach, dan agility dalam bekerja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sukma telah menjelaskan materinya dengan jelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fajar Rivaldi. Baik, terima kasih kepada Faris. Berikutnya adalah penerapan proses perencanaan di UOB. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama proses perencanaan strategis, yang kedua perencanaan berbasis digitalisasi, dan yang ketiga implementasi perencanaan di UOB. Yang pertama proses perencanaan strategis. UOB menerapkan proses perencanaan yang komprehensif untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Berikut adalah penjelasan tentang penerapan proses perencanaannya. Yang pertama, visi dan misi strategi jangka panjang. UOB memiliki visi menjadi bank terkemuka di Asia dan mengembangkan rencana strategis berjangka untuk mencapai visi tersebut. Bank ini menetapkan tujuan jangka panjang yang kemudian dipecah menjadi rencana operasional yang lebih spesifik. Berikutnya yaitu analisis SWOT. UOB melakukan analisis SWOT, mengkaji tren pasar keuangan regional dan global, serta memantau perubahan regulasi perbankan di berbagai negara tempat UOB beroperasi. Yang ketiga adalah tren pasar dan regulasi. UOB mengembangkan strategi transformasi digital untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan merancang perencanaan investasi teknologi untuk mengoptimalkan operasional bank. Yang berikutnya adalah perencanaan berbasis digitalisasi. Pertama, ada transformasi digital untuk nasabah. Yang kedua, investasi teknologi operasional. Dan yang ketiga, peningkatan layanan berbasis AI dan Big Data. Yang berikutnya adalah implementasi perencanaan di UOB. Pertama ada struktur tata kelola. UOB membentuk komite-komite khusus untuk mengawasi implementasi rencana, menetapkan Key Performance Indicator atau KPI untuk mengukur keberhasilan rencana. Yang kedua ada manajemen risiko. UOB mengembangkan kerangka manajemen risiko yang kuat sebagai bagian integral dari proses perencanaan, serta menerapkan skenario stress test untuk menguji ketahanan rencana bisnis. Yang berikutnya ada alokasi sumber daya. UOB merencanakan alokasi modal secara efisien untuk mendukung pertumbuhan bisnis, mengembangkan strategi pengolahan sumber daya manusia yang mendukung tujuan strategis. Oke, next. Berikutnya ada pengawasan dan evaluasi. Pertama ada monitoring berkala, evaluasi kinerja versus target. Monitoring berkala, melakukan review kinerja secara berkala terhadap rencana yang telah ditetapkan, membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Yang kedua ada penyesuaian rencana, adaptasi terhadap perubahan pasar. UOB menerapkan pendekatan yang adaptif terhadap perubahan kondisi pasar, serta melakukan penyesuaian rencana berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan lingkungan. Proses perencanaan UOB Bank dikenal karena pendekatannya yang terstruktur dan selaras dengan nilai-nilai inti bank, yaitu kehati-hatian, integritas, dan fokus pada kepentingan jangka panjang nasabah dan pemegang saham. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fajar telah menjelaskan materinya dengan baik. Next. Baik, jadi dari materi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa UOB itu merupakan institusi keuangan terkemuka di Asia yang menerapkan strategi komprehensif untuk pertumbuhan berkelanjutan. Strategi ini meliputi pengelolaan keragaman tenaga kerja yang inklusif, penegakan etika bisnis yang kuat, investasi dalam inovasi teknologi dan sumber daya manusia, serta perencanaan kerja yang efektif dan berbasis data. Hasilnya adalah peningkatan daya saing dan keberlanjutan perusahaan di tengah dinamika global. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok
3. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan serta menyimak video presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.